Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosetti Aprilia MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam. Saya Baina Firdaus dengan NIM 205910136 Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA tentang sistem indera manusia untuk memenuhi tugas UAS yang telah diberikan. Baiklah, di sini pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu pengertian sistem indera manusia dan macam-macam sistem indera manusia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari indera. Indera adalah sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Sedangkan sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam sistem indera manusia. Yang pertama yaitu indera penglihatan, yaitu mata. Mata berfungsi untuk menerima rangsangan berupa cahaya karena di dalamnya terdapat reseptor penerima cahaya yang disebut fotoreseptor. Dinding bola mata terdapat 3 lapis yaitu sklera, koroid, dan retina. Nah, selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari mata. Di bagian ini dinamakan dengan otot bersilia, dan di bagian ini dinamakan dengan lensa. Di bagian ini dinamakan dengan kornea, dan bagian ini yang putih dinamakan dengan pupil. Lalu bagian ini dinamakan dengan iris, dan ini di bagian ini dinamakan dengan sklera. Bagian ini dinamakan dengan koroidea, dan di bagian ini dinamakan dengan retina. Bagian ini dinamakan dengan sklera. Bagian ini dinamakan dengan koroidea, dan di bagian ini dinamakan dengan retina. Bagian ini dinamakan dengan vena, dan bagian ini dinamakan dengan arteri. Lalu bagian yang ini dinamakan dengan saraf otot menuju otak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja mata. Mata bisa melihat benda karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata. Jika tidak ada cahaya yang dipantulkan benda, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Proses mata melihat benda adalah sebagai berikut. Cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil yang diteruskan menembus lensa mata. Daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diterima oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang diterima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indera penciuman, yaitu hidung. Hidung adalah alat indera yang menanggapi rangsangan berupa bau dan zat kimia yang berupa gas. Di dalam rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang dilengkapi dengan sel-sel pembau. Setiap sel pembau mempunyai rambut-rambut halus, silvia, dan olfaktori. Lalu, ini ada bagian-bagian dari hidung. Di bagian ini dinamakan dengan tulang hidung, dan di bagian ini dinamakan dengan lendir.
Di bagian atas dinamakan dengan seraput saraf pembau atau olfaktori, dan di bagian ini dinamakan dengan seraput saraf ke otak. Lalu di bagian yang di dalam dinamakan dengan silia saraf pembau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja hidung. Cara kerja hidung, bau dari apa yang kita cium itu dihasilkan dari rangsangan kimia yang berupa gas. Gas tersebut akan merangsang sel-sel olfaktori bergerak menuju otak, lalu impuls tersebut diartikan sebagai bau saraf. Tidak akan menanggapi rangsangan aroma yang terus-menerus diterima dalam waktu yang lama. Saraf tersebut akan aktif apabila mendapat rangsangan aroma yang lain. Yang ketiga, saya akan menjelaskan indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga adalah organ yang berfungsi untuk mendengar suara atau bunyi. Suara yang dapat didengar berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan dalam. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja telinga. Suara yang kita dengar akan ditangkap oleh daun telinga, kemudian sampai ke gendang telinga bergetar. Getaran ini diteruskan oleh 3 tulang pendengaran ke tingkap jorong dan diteruskan ke rumah siput. Cairan linde akan bergetar sehingga merangsang ujung-ujungnya. Tingkap jorong dan diteruskan ke rumah siput. Cairan linde akan bergetar sehingga merangsang ujung-ujungnya. Yang keempat, saya akan menjelaskan indera pengecap, yaitu lidah. Lidah merupakan organ yang tersusun dari otot permukaan lidah, dilapisi oleh lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir. Nah, di sini ada bagian dari lidah. Di bagian paling ujung itu pengecap rasa manis, dan di bagian samping yaitu rasa asam, dan di bagian atasnya yaitu rasa asin, dan di bagian paling dalam yaitu rasa pahit. Yang kelima atau yang terakhir yaitu indera peraba. Indera peraba adalah kulit. Selain sebagai alat ekskresi, kulit juga sebagai alat indera peraba. Pada kulit terdapat beberapa organ penginderaan khusus disebut reseptor. Ada 5 macam reseptor pada kulit, yaitu reseptor yang khusus menanggapi rangsangan yang berupa sentuhan, tekanan, sakit, panas, dan dingin. Nah, di sini ada bagian-bagian dari kulit. Di bagian ini dinamakan dengan kelenjar minyak, dan di bagian ini dinamakan dengan otot arektori pili, dan di bagian ini dinamakan dengan folikel rambut. Di bagian ini saraf, di bagian ini jaringan ikat, dan yang ini dinamakan dengan kelenjar keringat. Lalu ini rambut, dan ini pori keringat. Lalu yang ini saluran kelenjar keringat, dan bagian yang samping dinamakan dengan pembuluh darah. Lalu ini ada jaringan adiposa. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.